Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perjumpaan kita pada kali ini sahabat. Kali ini saya akan mengupdate atau mereview pemandangan yang sangat indah. Ini masih berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Kebetulan saya akan memvideokan walaupun dari jarak yang jauh. Ini sebuah gunung yang ada di Tobada yang sudah full atau sudah hampir habis hutangnya. Cuma ini tidak bisa dibilang penggundulan hutan. Ini termasuk pergantian, walaupun hutangnya diteban tapi diganti dengan perkebunan sawit, akan hijau kembali. Jadi itu yang sebelah sana yang agak putih-putih belang-belang dilihat itu tanaman jagung yang sudah kering batangnya sama daunnya, yang hijau-hijau kelihatannya itu. Di sana itu jagung yang masih belum dipanen ataupun jagung yang masih kecil sampai di puncak di sana itu. Kalau yang agak hijau itu yang ada barisan-barisannya kita lihat itu adalah tanaman sawit. Mungkin sudah mulai berbuah juga. Ada yang sudah berbuah bagian di bawah itu, di lereng-lereng gunung itu sudah berbuah kelapa sawitnya. Tapi yang dekat dari puncak itu sudah baru mulai berbuah. Kalau kita pandang dari jauh itu bahkan ada yang belum berbuah, masih kecil. Itu sudah saya perhatikan dari jarak jauh itu sudah ada tanaman sawitnya itu, tapi masih kecil, tidak terlalu kelihatan. Tapi kayaknya akan ditanami semua kelapa sawit. Jadi untuk sementara masih ditanami jagung sambil menunggu bibit, barangkali ada yang sudah ditanami. Tinggi sahabat. Kalau itu menurut teman-teman yang masih di wilayah desa Tobada juga yang punya itu, yang berkebun di sana. Cuma kebetulan lokasinya di seberang sungai. Ini adalah Sungai Budong-Budong, termasuk salah satu sungai yang terbesar juga di Kabupaten Mamuju Tengah ini, Provinsi Sulawesi Barat. Itu yang punya itu kalau panen jagung itu pakai pipa besar. Jadi kalau sudah panen di atas, sudah kering, sudah dirontokkan jadi biji jagung, itu caranya mereka itu supaya tidak setengah mati angkut turun, karena kebetulan gunungnya agak tinggi juga. Itu mereka itu di sana bahu membahu, saling bantu, artinya istilahnya berkelompok beli pipa besar. Jadi itu kalau sudah panen, pipanya tinggal disambung dari atas sampai ke kaki gunung ataupun sampai ke lerengnya, yang sampai dijangkau kendaraan motor ataupun odong-odong ataupun mobil. Itu disambung mulai dari atas. Jadi itu biji jagung yang di atas itu tinggal dikasih masuk dalam pipa. Dikasih masuk dalam pipa itu jagungnya sampai turun tinggal disiapkan wadah yang besar ataupun terpal yang di bawah itu, di lereng gunung atau di kaki gunung. Jadi jagungnya terkumpul sama di sana baru dikasih masuk di karung, baru diangkat naik di motor ataupun odong-odong ataupun mobil open cup.
Jadi mereka tidak setengah mati walaupun di puncak gunung. Jadi anu saja yang memberatkan mereka itu pupuknya. Mau tidak mau harus dipikul ke atas. Tapi mereka kan berkelompok. Jadi itu pemupukan jagung itu terasa ringan walaupun berat angkatnya dalam per karung itu tidak sekaligus, mungkin dibagi 4 atau dibagi 5, baru mereka gotong royong untuk mengangkut pupuk ke sana ke atas untuk pemupukan jagung. Kalau penyemprotannya lagi walaupun berat termasuk ringan juga, karena segala sesuatu pekerjaan yang bagaimanapun beratnya kalau dikerjakan secara berkelompok pasti akan ringan juga, karena cara mereka menyemprot gulmanya atau rumputnya itu di puncak gunung itu mereka sediakan wadah di atas untuk tada hujan. Apalagi kalau bikin pondok-pondok, di situ dipersiapkan drum. Kalau bukan drum plastik, drum besi, drum yang tempat BBM itu. Biasa juga ada juga yang pakai pakai tenda atau terpal. Itu dengan cara digalikan lubang, baru dilapisi tenda, baru terkumpul airnya di situ ketika hujan. Ini pelaknya dilakukan pada saat musim hujan, karena biasa juga di puncak gunung ada juga mata air, tapi tidak sama kalau di lereng gunung atau di kaki gunung itu anunya. Kalau di puncak itu ya istilahnya tada hujan, dengan cara menggali lubang baru dilapisi terpal atau tenda. Itu biasa dibikin tenda, baru dipakai untuk menyemprot rumputnya. Walaupun airnya susah kalau musim kemarau ya biasa tidak bisa disemprot rumputnya. Tapi beda sahabat, kalau gunung, puncak gunung ladang yang di gunung dengan di tanah rata itu beda. Kalau di tanah rata mungkin 3-4 kali sampai 3 kali dibersihkan rumputnya dalam satu musim tanam. Kalau di puncak gunung itu 1 kali bersihkan saja pada saat itu umur 1 bulan atau kurang dari 1 bulan atau lebih. Itu 1 kali saja dibersihkan, itu sudah tidak berumput sampai panen, sudah bersih. Karena beda gunung dengan ladang yang di atas yang di dataran rata atau dataran rendah ataupun di pinggir sungai seperti ini. Ini rumputnya luar biasa kalau kita berkebun di sekitar pinggir sungai. Itu 2-3 kali sampai musim panen itu masih tetap tebal rumputnya sampai dipanen kalau kita tanam jagung. Jadi itu perbedaannya. Cuman kalau rata ya begitu, panennya tidak setengah mati, angkutnya tidak terlalu berat, tidak susah karena dijangkau kendaraan. Beda kalau di puncak gunung. Tapi masyarakat di sekitar ini, Mamuju Tengah di sini itu ya namanya mencari penghasilan walaupun gunung ya tetap dikerja karena sudah kebiasaan. Daripada tidak ada yang dikerja, lebih baik kerja gunung. Ya mereka juga ya lumayan dapat hasil, bahkan bisa dapat bangun rumah hanya karena hasil jagung yang di atas gunung. Bisa beli motor, bisa beli kendaraan hasil jagung yang di atas gunung. Jadi kalau orang yang rajin kerja ya, apalagi kalau umur masih muda, rezeki juga mau ya bisa juga menutupi kebutuhan
yang ada di rumah, bahkan bisa membeli kendaraan ataupun bangun rumah. Kalau gunung yang sebelah sana lebih tinggi, yang sambungannya ini sahabat, itu di sana baru sekitar kaki gunung sampai ke lerengnya itu yang digarap sudah berbuah sawitnya. Bahkan ada yang tanam di sana, tanam cengkeh, tanam pisang, tanam durian montong itu di sana. Tanam bukan cuma tanam sawit, kecuali yang di puncak di gunung yang sebelah sana lagi di belakangnya itu termasuk belum ada digarap itu. Mungkin itu terlalu tinggi dan juga masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena kalau di sini ada juga gunung yang tertentu yang walaupun tinggi, mungkin sebatas ada patok batas itu sampai di lerengnya. Di atasnya itu tidak bisa kita kelola hutannya, karena kita termasuk melanggar, bisa dipidana, karena itu masuk dalam hutan lindung yang dilindungi oleh Dinas Kehutanan yang termasuk pemerintah Republik Indonesia. Itu tidak bisa kita ganggu gugat. Jadi ada hutan tertentu yang masuk dalam hutan lindung itu yang tidak bisa kita garap, kecuali kalau gunung yang seperti ini mungkin bebas dari hutan lindung. Jadi makanya masyarakat bisa menggarap hutan, tanam jagung dan tanam perkebunan kelapa sawit. Oke sahabat, agak panjang ini kita bicara atau sharing atau tukar pengalaman masalah perkebunan. Kebetulan saya ini mulai dari kecil sampai sekarang umur sudah tua, dibesarkan di lingkungan pertanian dan perkebunan. Jadi saya sedikit tahu masalah pertanian dan perkebunan yang ada di pedesaan, terutama di wilayah Mamuju Tengah ini, Sulawesi Barat. Jadi ini adalah sungai yang terbesar di Mamuju Tengah. Ini sungai termasuk banyak juga ikannya, banyak penghuninya, termasuk buaya. Sering muncul di waktu-waktu yang tertentu, jarang juga muncul kalau tidak. Ini termasuk banyak buayanya, sampai maka masih jauh sampai di hulu sungainya. Itu hulu sungai jauh di atas, mungkin puluhan kilo, mungkin hampir ratusan kilo ini naik di hulu sungai. Kalau di muaranya ini lebih dekat. Kalau muaranya mungkin saya perkirakan itu tidak sampai 50-an kilo. Muaranya ada di laut di Kecamatan Budong-Budong, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Ini adalah muara, itu adalah muara sungai Budong-Budong ini. Ya oke sahabat, demikian sedikit sekelumit penjelasan saya tentang gunung yang digarap jadi kebun dan berada di dan di kaki gunung ada sungai Budong-Budong. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Dan jika sahabat mau sharing, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar yang ada di video ini. Saya siap untuk berinteraksi dengan sahabat sekalian. Kita tukar pengalaman masalah perkebunan pertanian.
Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sahabat sekalian senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, serta dijauhkan segala dari mara bahaya ataupun penyakit. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.